Hai teman-teman semuanya, hari ini aku akan share lagi dari buku Formula Kerendahan Hati, Anak atau Hamba by Bishop Dr. Ward Mills. So, di sini aku akan share gitu bagaimana 4 cara mengidentifikasi penampilan yang sombong. So, aku share bukan untuk setiap kita menjadi orang yang saling tunjuk-menunjuk gitu. Oh, berarti dia ciri-cirinya seperti itu ya, berarti dia orangnya sombong gitu. Dan di sini kita sama-sama belajar gitu, apakah di 4 hal ini ada salah satunya di antara kita. Dan di sini benar-benar sangat relate itu. Bagaimana ketika aku baca lagi buku Formula Kerendahan Hati itu banyak banget itu, bahwa apa yang Pastor Berry, apa yang gembala kami sampaikan itu semuanya benar-benar 90% adalah apa yang buku ini katakan gitu, by Bishop Dr. Ward Mills katakan gitu. Dan itu yang selalu terulang-ulang di apa yang menjadi didikan dan ajaran dari gembala kami. Dan di sini pertama, by Bishop Dr. Ward Mills ada ngomong, penampilan yang sombong adalah ekspresi wajah yang mengungkapkan kesombongan. Penampilan yang sombong terungkap ketika seseorang tidak tersenyum, bertepuk tangan, mengatakan amin, menunjukkan persetujuan terhadap ibadah. Jadi kayak di Overcomer tuh selalu ditekankan bagaimana setiap kita selalu punya culture yang selalu tersenyum gitu. Bahkan gak usah yang ekspektasi harus bagaimana orangnya gitu ya, tapi dengan kita senyum aja ke semua orang tanpa kita melihat atau kita tidak mengkotak-kotakan setiap orang, bahkan sampai mungkin dikatakan ke tukang parkir gitu, Pastor Berry itu tetap selalu memberikan senyuman yang terbaik saat datang di gereja sampai pulang gitu. Pastor tuh selalu memberikan senyum yang terbaik gitu. Jadi nggak pernah ada raut muka yang even selelah apapun gitu. Yuk gitu, kita sama-sama memberikan senyuman kepada kiri kanan kita, bertepuk tangan, mengatakan amin, menunjukkan persetujuan selama ibadah. Dan di sini juga Overcomer punya budaya selalu mengatakan yes dan amin gitu saat dimanapun, baik saat pengajaran Zoom, baik ladang, baik pasukan 3 DNA, atau selama firman berlangsung. Jadi itu adalah salah satu ekspresi positif yang kita keluarkan untuk untuk kita memberikan dukungan gitu kepada orang atau kepada acara yang sedang berlangsung. Dan yang kedua, penampilan yang sombong adalah sikap yang memancarkan kecongkakan gitu. Di sini Bishop Rick ada bilang gitu, orang dengan penampilan sombong memiliki sikap yang Anda rasakan dalam semua komunikasi Anda dengan ini adalah sikap yang Anda rasakan dalam setiap jenis interaksi dengan orang ini. Jadi contoh, ketika kita mengirimkan SMS gitu kepada seseorang dan orang itu gak bales, tapi one day mungkin dia gak sengaja gitu, tapi one day situasinya berbalik, situasinya berbalik itu karena kita mengingat bahwa dia adalah orang yang gak pernah balas chat kita sebelumnya kita jadi balas gitu. Kita jadi gak menunda WhatsAppnya dia, SMS-nya dia, karena kita mengingat bahwa ya kan gue pernah diginiin gitu sama dia, gak dibalas, ya ngapain lagi gue respon. Itu adalah salah satu penampilan yang sombong. Karena apa? Kita punya kecongkakan untuk apa? Untuk kita membalas setiap hal yang udah terjadi di hidup kita gitu. Dan di sini juga dikatakan penampilan yang sombong adalah postur yang mengomunikasikan kesombongan dengan menimbulkan pertengkaran. Amsal 13 ayat 10, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Jadi udah jelas ya, jangankan kita gak senyum, jangan kita gak marah, senyum aja kita tuh bisa gak sombong. Jadi mengapa pertengkaran merupakan tanda kesombongan? Karena pertengkaran atau perkelahian hanya terjadi di antara dua pihak yang memandang diri mereka berimbang atau hampir berimbang. Jadi ketika seseorang bertengkar, percayalah saudara, ada rasa saling bertentangan, ada rasa tidak adanya kesatuan, dan tidak adanya di sini Bishop Dr. Ward Mills bilang gitu, memandang diri mereka sama-sama kuat, gak ada yang mau rendah hati. Jadi terjadilah pertengkaran, gak ada yang mau ngalah. Dan aku di sini sama-sama belajar gitu, bagaimana di pekerjaan aku jadi orang yang gak mau melanjutkan pertengkaran gitu. Walaupun sebenarnya kayak jiwa tuh pengen banget gitu bela diri, tapi karena aku mengingat gitu bagaimana benih kedua dari Overcomer adalah benih yang dia never be the same again.
aku jadi berpikir gitu bahwa pertengkaran gak perlu dilakukan ketika kita sudah ada di dalam Tuhan dan kita punya Tuhan. Dan di sini aku mau share juga yang terakhir, penampilan yang sombong adalah kehadiran yang mengomunikasikan superioritas. Jadi di sini dia share gitu bahwa Bishop Ricky Rothwell tuh ngomong, waspadalah terhadap penampilan yang sombong dalam diri setiap orang asing yang Anda temui. Jadi kayak kita ketemu orang baru, tapi orang barunya yang menganggap bahwa komunitasnya mereka atau rasnya mereka adalah orang-orang yang superior gitu, menganggap bahwa dirinya adalah mega bintang ya, mungkin kita sebutnya gitu. Jadi kayak contoh di sini Bishop Dek ada share bahwa benua Asia lebih baik daripada benua Afrika. Jadi menganggap bahwa bahwa kita sangat wah dibandingkan orang lain. Jangan seperti itu saudara. Tapi mari gitu kita sama-sama menganggap bahwa kita juga adalah orang-orang yang sebenarnya juga butuh orang yang menganggap bahwa kita harus punya rasa kerendahan hati. Itu aja yang bisa aku share. Biarlah one day kita bisa menjadi orang-orang yang tidak terdeteksi dengan 4 ciri penampilan yang sombong yang mungkin sering relate di dalam kehidupan kita. Itu aja yang bisa aku share, and God bless you saudara.